Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaidah, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang struktur atom bagian yang pertama. Di mana di sini kita akan membahas ada 3 subbab. Yang pertama adalah partikel atom, ya kan? Yang kedua nanti ada kita bahas notasi atom, dan yang ketiga akan kita bahas adalah istilah-istilah yang ada di struktur atom. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya pasti udah pernah dengar ya tentang atom, ya kan? Bom atom, pil atom gitu ya. Tapi bukan atom yang itu yang mau kita pelajari hari ini. Terus atom yang mana, Bu? Atom yang mau kita pelajari adalah partikel dasar yang menyusun setiap materi yang ada di bumi. Itu atom yang mau kita pelajari hari ini. Oke? Nah, zaman dulu ya, semua orang berpikir bahwa setiap materi atau benda itu bisa dibagi-bagi secara terus-menerus tanpa batas. Nah, ini disebut sebagai teori kontinu. Oke? Nah, sampai tiba saatnya muncullah seorang ilmuwan bernama Demokritus yang menyampaikan bahwa setiap materi atau benda itu memang bisa dibagi secara terus-menerus sampai pada satu titik di mana materi tersebut sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, bagian dari materi yang tidak bisa dibagi itulah yang disebut sebagai atom. Atom ini dia sudah tidak bisa terlihat oleh mata telanjang, gitu. Jadi itu yang namanya atom ya. Jadi intinya atom itu apa, Bu? Atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang menyusun setiap materi, gitu. Nah, seiring perkembangan zaman ya kan, setiap ilmuwan ini kan pasti selalu melakukan penelitian ya kan, untuk membuktikan suatu kebenaran dari ilmu pengetahuan, ya kan. Nah, dari situlah ditemukan bahwa ternyata biarpun atom ini merupakan bagian terkecil dari setiap materi, atom ini ternyata memiliki partikel-partikel dasar yang menyusunnya. Apa aja partikel itu? Ada 3, yaitu ada elektron, proton, dan neutron. Oke, nah sebelumnya gimana sih Bu penggambaran atom secara umum, gitu kan? Nah, ini adalah penggambaran atom secara umum. Di sini ada titik di tengah ya, kemudian ada lingkaran-lingkaran yang mengelilingi titik tersebut. Nah, titik yang di tengah inilah yang disebut sebagai inti atom. Di inti atom itu terdapat 2 partikel dasar penyusun atom, yaitu proton dan neutron. Terus inti atom ini dikelilingi oleh yang namanya kulit atom, di mana kulit atom ini terdapat yang namanya elektron. Oke, jadi dari sini udah kelihatan ya. Partikel dasar penyusun atom itu apa aja? Ada elektron, proton, dan neutron. Oke? Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dari elektron dulu. Apa itu elektron, Bu? Elektron merupakan partikel dasar penyusun atom yang memiliki muatan negatif. Jadi ingat ya, elektron muatannya itu adalah negatif. Oke? Nah, terus elektron ini ditemukan oleh Joseph J. Thomson atau lebih sering dikenal sebagai J.J. Thomson. Oke, nah gimana Bu si J.J. Thomson ini menemukan elektron? Jadi J.J. Thomson menemukan elektron itu dengan percobaan tabung sinar katoda, di mana terdapat katoda yang dialiri dengan voltase atau tegangan yang tinggi, sehingga si katoda ini dia memancarkan sinar. Sinar tersebut diteruskan ke anoda, kemudian diteruskan lagi. Diteruskannya sinar ini dia dilewatkan pada medan listrik ya. Kalau misalnya kita gambarkan, misalnya di sini ada anoda, ya kan? Ini tabung anodanya. Nah, di sini dia diberi tegangan yang tinggi, voltase yang tinggi. Terjadilah sinar, ya kan? Kemudian sinar ini melewati medan listrik. Medan listrik seperti yang kita tahu itu memiliki muatan ya. Di sini ada muatan positif dan negatif. Ternyata ketika sinar tersebut melewati medan listrik, terjadi pembelokan arah sinar. Pembelokan arah sinar ini ternyata mendekati medan listrik bermuatan positif. Gitu. Nah,
si sinar tadi ini kan memiliki atom ya kan? Ternyata ketika sinar tersebut dilewatkan ke medan listrik mendekati kutub positif dari medan listrik tersebut. Dari situ Thomson berpikir bahwa ternyata di dalam atom tersebut ada partikel yang bermuatan negatif. Kok bisa? Gitu ya kan? Ingat bahwa sistem dari medan listrik, bahwa kalau misalnya muatan dari medan listrik itu adalah sama, maka akan terjadi tolak menolak, ya kan? Sedangkan jika medan listrik tersebut muatannya berbeda, itu akan terjadi saling tarik menarik. Nah, di sini dilihat bahwa atom dari sinar tersebut itu berbelok mendekati kutub positif dari medan listrik tersebut. Dari sinilah Thomson menyimpulkan bahwa di dalam suatu atom itu terdapat partikel yang bermuatan negatif. Nah, partikel yang bermuatan negatif itulah yang akhirnya disebut sebagai elektron. Gitu ya. Oke, yang kedua ada partikel proton. Nah, apa itu partikel proton? Proton merupakan partikel dasar penyusun atom yang bermuatan positif. Ya, jadi muatan proton itu adalah positif. Nah, siapa nih yang menemukan proton, gitu kan? Penemu proton adalah Ernest Rutherford. Gitu. Jadi si Rutherford lah yang menemukan proton. Gimana Bu caranya si Rutherford ini menemukan proton, gitu kan? Jadi sama kayak J.J. Thomson, Rutherford juga melakukan percobaan. Tapi bedanya di sini Rutherford melakukan percobaan dengan menembakkan sinar alfa, ya. Jadi ada sinar alfa ditembakkan ke lempeng emas, ya kan? Jadi ada lempeng emas tipis ditembakkan sinar alfa. Kemudian setelah diamati ternyata sinar alfa tersebut ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan, dan ada juga yang dipantulkan kembali. Gitu. Nah, sinar alfa ini dia bermuatan positif. Gitu. Nah, ternyata setelah diamati kan ada beberapa perbedaan ya. Ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan, dan ada yang dipantulkan. Nah, tadi kata J.J. Thomson bahwa atom itu memiliki muatan negatif, ya kan? Jadi kalau misalnya nih di dalam lempeng emas itu kan terdapat atom-atom ya. Seharusnya jika lempeng emas tersebut ditembaki sinar alfa yang bermuatan positif, sinar alfa tersebut akan sepenuhnya diserap oleh si atom-atom yang ada di lempeng emas tersebut. Kenapa? Karena lempeng emas tersebut terdiri dari atom yang muatannya negatif, kemudian ditembaki sinar alfa yang muatannya positif. Tapi kenyataannya di sini ternyata ada sinar yang dibelokkan dan ada sinar yang dipantulkan kembali. Dari sini Rutherford menyimpulkan bahwa di dalam atom selain terdapat partikel yang bermuatan negatif, ternyata ada juga partikel yang bermuatan positif. Dibuktikan dengan adanya pembelokan dan pemantulan kembali sinar alfa. Gitu, oke? Nah, kemudian Rutherford juga menimbang nih, menentukan massa dari si muatan positif tadi. Yang muatan positif ini kemudian disebut dengan proton ya. Nah, kemudian proton ini kan udah ditimbang nih, udah ditentukan massanya, ya kan, sama si Rutherford. Ternyata massa dari inti atom itu lebih besar daripada massa proton. Dari sini Rutherford mengajukan hipotesis, menyebutkan hipotesis bahwa di dalam inti atom itu terdapat partikel lain selain proton. Oke, kita masuk ke partikel yang ketiga, yaitu neutron. Apa itu neutron, Bu? Neutron adalah partikel dasar penyusun atom yang tidak bermuatan atau netral. Itu neutron, ya. Nah, neutron ini ditemukan oleh siapa, Bu? Oleh James Chadwick. Jadi, si Chadwick ini dia berpegang pada hipotesis yang sebelumnya diungkapkan oleh Rutherford, bahwa di dalam inti atom itu terdapat partikel selain proton. Gitu ya. Jadi dilakukan percobaan oleh James Chadwick dengan menembakkan sinar alfa sama seperti Rutherford. Bedanya jika Rutherford menggunakan lempengan emas, James Chadwick menggunakan lempengan berilium. Oke? Nah, sinar alfa yang ditembakkan ke lempengan berilium kemudian diteruskan oleh lempengan berilium berupa radiasi, di mana
ketika radiasi tersebut dilewatkan pada medan magnet dan medan listrik, itu tidak terjadi pembelokan atau perubahan arah. Dari sinilah James Chadwick menyimpulkan bahwa di dalam atom itu juga terdapat partikel yang tidak bermuatan, tidak dapat dipengaruhi oleh medan magnet atau medan listrik, yang akhirnya disebut sebagai neutron. Itu dia, oke? Jadi itu dia partikel-partikel dasar penyusun atom ya. Ada 3, ada elektron yang bermuatan negatif, proton yang bermuatan positif, dan neutron yang tidak bermuatan. Oke, jadi kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu tentang notasi atom. Apa itu Bu notasi atom? Jadi notasi atom ini menggambarkan penulisan suatu unsur disertai dengan nomor massa dan nomor atomnya. Jadi penulisannya gimana Bu? Ini dia penulisannya ya. Jadi ada X, A, Z untuk atom netral atau tidak bermuatan, di mana X itu adalah lambang unsur, jadi tergantung unsurnya ya. Kalau misalnya unsurnya natrium berarti lambang unsurnya Na, ya kan? Berilium Be, helium He, hidrogen H, gitu seterusnya ya. Jadi X ini adalah lambang unsurnya. Kemudian A itu apa Bu? A itu adalah nomor massa dari si unsur tersebut. Nomor massa atau massa atom relatif, atau sering juga ditulis Hr. Nah, besarnya nomor massa ini itu adalah sama dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron dalam atom tersebut, ya. Kemudian yang ketiga ada Z di sini katanya. Z itu adalah nomor atom, di mana besarnya nomor atom ini itu selalu sama dengan jumlah proton. Itu dia. Oke? Nah, ini kan untuk atom netral tadi ya kata Ibu. Ada juga nih atom-atom yang ternyata punya muatan. Ya kan? Atau sering juga disebut sebagai ion. Jadi atom atau unsur yang punya muatan positif negatif itu disebut sebagai ion, ya. Di sini ada tambahannya plus minus M, di mana M di sini menyatakan muatannya, tergantung muatannya itu berapa, positif 2, positif 3, negatif 2, negatif 1, gitu seterusnya, ya. Jadi kalau yang ada positif-positif atau negatif-negatifnya di pojok kanan atas, itu artinya unsur tersebut memiliki muatan, itu ya. Nah, besarnya muatan ini jumlahnya itu sama dengan jumlah proton dikurangi dengan jumlah elektron yang ada dalam unsur tersebut. Gitu, oke? Jadi di sini Ibu ada contoh, ya kan? Di sini ada unsur magnesium, di mana magnesium ini memiliki lambang unsur Mg. Ya kan? Di sini katanya ada Mg 24 12 2 positif. Ya kan? Nah, dari sini kita bisa menentukan nih nomor atomnya berapa, nomor masanya berapa, elektronnya berapa, protonnya berapa, neutronnya berapa, dan seterusnya. Ya, jadi pertama yang kita tentukan adalah nomor masanya dulu. Nomor masanya kalau dilihat dari notasinya, kira-kira berapa nih nomor masanya? Tentu saja 24. Ya kan? Nomor massa itu letaknya di pojok kiri atas, gitu ya. Oke, kemudian kita tentukan nomor atomnya. Nomor atom letaknya di mana? Ada di pojok kiri bawah. Ini dia nomor atom. Oke, berapa nomor atomnya? 12. Kemudian yang kita tentukan selanjutnya, protonnya kira-kira berapa? Proton, ingat selalu sama dengan nomor atom. Berarti kalau nomor atomnya 12, protonnya juga 12. Oke, nah selanjutnya kita mau menentukan neutron. Kira-kira kelihatan nggak nih dari notasi atomnya? Nggak ya, nggak kelihatan, berarti harus kita hitung dulu. Gimana cara ngitungnya Bu? Lihat di atas, di sini ada A atau nomor massa itu sama dengan proton ditambah neutron. Ya kan? Ada neutronnya ya di sini. Nah, di sini kan kita udah tahu ya berapa nomor massanya, ya kan? A-nya berapa? 24, berarti kita tuliskan 24. Sama dengan proton katanya. Protonnya tadi berapa? 12, berarti kita tuliskan 12 ditambah neutron. Neutronnya yang belum kita ketahui, itu yang mau kita cari, ya kan? Nah, yang mau kita cari kan neutron nih.
ya kan? Berarti 12-nya kita pindah ruaskan, ya kan? Berarti 12-nya dipindah ruaskan, yang tadinya positif setelah pindah ruas dia menjadi negatif. Oke, berarti yang di sebelah sini ini berubah jadi 24 dikurang 12 sama dengan neutron. Maka di sini neutronnya itu sama dengan 12. Gitu ya. Oke, selanjutnya yang kita tentukan apa lagi nih yang kita perlukan? Elektron. Ya kan? Kira-kira di sini kelihatan nggak elektronnya itu berapa? Nggak juga, ya kan? Berarti harus kita cari dulu nih elektronnya, ya kan? Cara nyari elektronnya gimana? Di mana nih ada elektron? Lihat di sini, di muatan. Di muatan tadi katanya jumlahnya itu sama dengan proton dikurang elektron. Ya kan? Nah, muatan kan bisa kita lihat ya dari notasi atomnya. Di sini katanya ada positif 2. Oke, berarti muatannya di sini kita buat 2 atau positif 2 juga boleh. Jadi kalau misalnya di sini muatannya 2 negatif atau negatif 2, jangan lupa di sini juga disertakan negatifnya ya. Jadi itu tandanya itu nggak boleh hilang. Oke, nah karena dia di sini positif, jadi dia tetap 2 aja. Sama dengan proton, tadi protonnya sama dengan 12. Ya kan? Dikurang elektron yang mau kita cari. Oke? Nah, di sini elektronnya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Oke? Kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Elektron yang tadinya negatif, ya kan? Tandanya negatif, pindah ruas itu jadi positif. Oke? Nah, 2-nya itu juga kita pindah ruaskan. Yang tadinya di sebelah kiri kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, itu berubah jadi negatif gitu. Makanya di sini elektron itu sama dengan 12 dikurang 2. Hasilnya adalah 10. Itu elektronnya. Ya. Jadi sampai sini paham ya gimana cara penulisan notasi atom dan penentuan proton, elektron, neutron, nomor massa ataupun nomor atom dari suatu unsur. Ya, Ibu harap bisa dipahami. Oke, jadi kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu istilah-istilah yang ada di struktur atom. Di sini kita akan membahas 3 istilah yang ada di struktur atom. Yang pertama ada isotop, yang kedua ada isobar, dan yang ketiga ada isoton. Kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama ada isotop. Ya, di sini ada kata iso yang artinya itu sama. Dan kita lihat isotop ujungnya huruf P. P merupakan awalan dari kata proton. Jadi artinya isotop itu adalah 2 unsur atau lebih yang memiliki proton atau nomor atom yang sama, tetapi nomor massanya itu berbeda. Itu dia, oke? Di sini ada contohnya, ada C dengan nomor massa 12 dan nomor atom 6. Kemudian ada C dengan nomor massa 13 dan nomor atom 6 juga. Nah, di sini bisa dilihat ya, nomor atom atau protonnya itu sama, tapi nomor massanya di sini berbeda. Itulah dia isotop. Jadi yang sama itu protonnya atau nomor atomnya. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua itu ada isobar. Isobar itu apa? Sama kayak isotop, iso artinya sama, dan lihat di ujungnya ada AR. AR tadi udah ada disinggung ya sebelumnya. AR itu adalah nomor massa. Artinya apa? Isobar itu merupakan 2 unsur atau lebih yang memiliki nomor massa yang sama, tapi nomor atomnya berbeda. Jadi dia seperti kebalikan dari isotop, ya. Di sini contohnya ada Na, natrium, ya kan? Dengan nomor massa 23, nomor atomnya 11. Kemudian dia berisobar dengan Mg, magnesium, dengan nomor massa 23, nomor atom 12. Bisa dilihat ya di sini, nomor massanya itu sama, tapi nomor atomnya di sini berbeda. Itulah dia isobar. Oke? Yang ketiga, yang terakhir itu ada isoton. Ya, iso artinya tetap sama, ya kan? Dan di ujung itu ada huruf N yang merupakan awalan dari kata neutron. Oke? Jadi isoton itu apa? Isoton merupakan 2 unsur atau lebih yang memiliki jumlah neutron yang sama. Oke? Jadi di sini contohnya ada atom karbon, ya kan? C dengan nomor massa 13, nomor atomnya
6. Kalau misalnya kita hitung nih neutronnya, ya kan? Neutron itu kan tadi nomor massa dikurang nomor atom atau protonnya. Berarti 13 dikurang 6 itu sama dengan 7. Jadi neutron C13 6 ini adalah 7, ya kan? Kemudian katanya dia berisoton dengan nitrogen, dengan atom nitrogen dengan nomor massa 14 dan nomor atom 7. Kalau kita hitung neutronnya, ingat lagi neutron itu nomor massa dikurang nomor atom atau proton. Berarti 14 dikurang 7. Artinya neutron ini dia memiliki neutron 7. Nah, kalau kita lihat di sini neutronnya sama ya, sama-sama 7. Nah, ini dia maksudnya isoton. Jadi jumlah neutronnya dari atom tersebut sama. Oke, jadi di sini Ibu ada contoh soal ya, di mana contoh soal ini merupakan kombinasi nih antara istilah-istilah yang tadi, isotop, isobar, isoton, dengan notasi notasi atom yang sudah kita pelajari tadi, ya. Jadi di sini contohnya ada unsur natrium dengan nomor massa 23 dan nomor atom 11. Katanya dia berisoton dengan atom magnesium atau Mg. Dia punya nomor atom 12, ya kan? Nah, kita suruh menentukan nih nomor massa si Mg kira-kira berapa, gitu ya. Nah, dari sini ini kan udah ada keterangannya ya. Kalau misalnya si Na ini dia berisoton dengan Mg. Berarti yang pertama kita tentukan itu apa? Yang pertama kita tentukan adalah jumlah neutron dari si Mg. Oke? Karena dia berisoton, artinya neutron dari Mg yang di sini itu sama dengan neutron yang ada di natrium, gitu. Oke, berarti neutron Mg sama dengan neutron natrium. Kira-kira berapa neutron natrium? Kita lihat di sini. Nomor masanya 23, nomor atomnya 11. Berarti neutronnya adalah 23 dikurang 11. Hasilnya sama dengan 12. Jadi neutron Mg sama dengan neutron Na itu sama dengan 12. Udah dapat neutronnya ya. Dari sini bisa kita tentukan nomor massa dari si Mg. Oke, tadi udah ada dijelaskan bahwa nomor massa itu sama dengan jumlah neutron ditambah dengan jumlah proton. Dari sini tadi kita udah dapat ya jumlah neutronnya itu sama dengan 12 ditambah jumlah protonnya. Di sini bisa kita lihat nomor atomnya 12, berarti protonnya juga 12, ya kan? Berarti massa dari Mg, nomor massa dari Mg itu sama dengan 12 ditambah 12, hasilnya 24. Jika kita tuliskan dalam notasi atom, maka penulisannya seperti ini. Mg dengan nomor massa 24 dengan nomor atom 12. Itu dia. Oke? Bisa dipahami ya? Semoga bisa. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.